Alasan bos, tergantung temen ngaji gue ikut dah, temen kagak ngaji gak ngaji gue, bahkan temen berhenti aneh berhenti jadinya kagak bisa tuh, baru Iqra 2 waktu itu aneh. Sehingga ketika aneh dikasih hidayah sama Allah untuk pesantren, ya kan, aneh belum bisa baca Quran, masih Iqra 2 waktu itu. Masya Allah, sedih aneh. Tiap kali temen baca Quran malam Jumat baca Yasin tuh orang lancar banget bacanya ya. Ini pengalaman aneh nih, pribadi tuh. Gue bisa baca apaan Yasin. Akhirnya aneh siasatin tuh bacaan Yasinnya yang ada Latinnya tuh. Susuran tuh. Ya Allah. Jadi Yasin dibaca Yasin ya kan. Coba nanti baca Yasinnya ada Latinnya deh. Ya Asin, maaf ya Allah nih. Itu saking apanya kita nggak bisa baca Quran. Tapi dituntut di pesantren ada yang namanya mata pelajaran Quran hadis ya kan. Mulai itu udah mulai ngapalin Quran. Wah, anda makin puyeng aja pala. Aduh, gimana ngapalin Quran, gue baca aja belum bisa. Coba itu ya kan. Akhirnya apa, setiap kali disuruh ngapalin, kemudian hari aneh ingat hari Senin waktu itu. Senin depan kudu hafal surat ini ayat sekian. Aneh nggak hafalin dong, kagak bisa baca, gimana ngapalin? Akhirnya maju ke depan. Nah, yang ngajarin aneh ini salah satu kiai yang apa ya, yang disegani di sana, tapi bukan kiai pondok, bukan kiai luar, tapi masih temennya Ajeng Jajan, namanya kiai Misbahuddin. Beliau pernah nyantren di Banten, ilmu hikmahnya luar biasa. Ya kan, orang segan nih. Karena zaman dulu kalau beliau marah nih beliau nih, maaf ya, itu belum ngepak meja, wah langsung meja langsung terbang dong, melintir. Ilmunya kayak apa itu coba? Bener itu. Namanya pernah nyantren di Banten 6 tahun, ngepak nih, kamu, wah, terus. Coba itu bisa gak kayak gitu Gus? Jadi satu pesantren itu takut, tahu gitu kehebatan beliau, ya kan. Nah anaknya itu satu liting sama namanya Izzuddin, namanya namanya bagus, namanya Izzuddin Abdussalam. Ya. Itu orang takut, wah Pak Ibah panggilnya Pak Ibah. Wah nggak apa Pak Ibah dong. Tadi hukumannya begini bro, maju ke depan, tambang kita ditarik. Pokoknya kamu harus hafal besok ya. Wah, gua kan nggak mau menghafal lagi dong. Waduh, gimana caranya nih? Saya bilang sama mamanya bapak, Pak, tolong beliin Quran yang ada Latinnya. Kan bingung tuh, mana cari-cari di Jatinegara, ya kan? Ketemu juga satu Quran itu ada Arabnya, kemudian soalnya ada Latinnya, Gus. Aneh setiap kali ngapalin Latinnya gue ngapalin. Tuh coba itu. Itu berlangsung sampai aneh kelas 3 MTS itu, aneh belum bisa baca Quran. Hingga akhirnya orang tua aneh mungkin berinisiatif ya, nggak mungkin anakku kayak begitu. Akhirnya ngomong ke salah satu ustadz, minta waktu setiap habis sholat setelah zuhur kan istirahat tuh anak-anak, ya kan tidur siang. Gue agak tidur siang aneh, 1 jam aneh ngaji baca Quran. Baca Quran malah Iqra, juz amma. Tapi aneh kadang-kadang kecapean, ya kan? Tidurannya habis ngaji, habis sholat, ngaji kitab Lubabul Hadis, tidurannya kagak ngaji. Tapi ada hikmah di balik itu semua, Gus. Ada hikmah loh. Anu wallahu alam aneh bisa ngaji Quran waktu itu ceritanya begini. Apa ibunya Ajeng Jajan meninggal. Ya kan? Innalillahi Itu meninggal nih. Namun kuburan udah digali, mayat belum mulai di situ loh, karena masih nunggu anak-anaknya yang ada di Jakarta. Ada Ajeng Jajan tuh punya kakak yang tinggal di Jakarta, daerah mana lupa gitu. Karena Ajeng Jajan pernah cerita kan, waktu aneh kesono mengasah bapak, saya murid Kaisar bin Amsir. Oh iya, Kaisar bin Amsir saya tahu.
beliau muridnya Syekh Hazami kan gitu. Serius loh, saya tuh pernah belajar waktu saya tinggal di Jakarta. Terus pernah tinggal di Jakarta jadi apa ya bro, ceritanya jadi tukang. Coba ya tukang bro, tukang apa namanya, bangunan. Coba itu saya jadi kiai besar, pernah pengen diangkat jadi mufti di Johor Malaysia, tapi beliau nggak mau. Tapi dulunya tukang bro, coba sampai ke Jakarta jadi tukang. Tapi di samping itu beliau suka ngaji sama Muallim Syafi'i Adami. Bahkan Buya pernah cerita jangan jajan waktu kalau aneh ngajar di Kuitang, beliau suka hadir. Itu masih ingat, masih kita denger punya aneh itu mengenal saya itu. Nah ceritanya kembali lagi, waktu ibunya Ajang meninggal tapi kuburan udah digali, kata Ajang Jajan itu kuburan jangan sampai dikosongin begitu aja, maksudnya jangan sampai ditiadakan, takut tak ada yang ngisi. Udah santri baca segala macem ya kan, masih luang gitu. Bahkan sampai akhirnya udah dikebumikan ya kan, 40 hari itu kan kita di situ. Aneh bingung, satu kelompok sebenarnya kelompok munajat, kita kebagian. Jadi setiap kelompok itu ngatamin pembagian baca Quran. Gue kebagian baca Quran, udah bingung baca Quran yang mana, gue gak bisa baca Quran. Gue tatapin aja teman-teman gue baca begini yang gue baca. Tapi ada hikmah di situ. Sampai kata temennya, "Ente udah belum?" Ada ketuaannya kan, ada ketuanya tuh. "Ente belum, Sep?" "Belum, biar 3 lembar lagi." Tadi gue baca. Waktu gue malu. Lembar lagi nih. Lalu baca. Nah, udah selesai ini. Cerita gue sedih waktu itu. Hingga akhirnya Ani berjuang, harus bisa. Bisa lah, alhamdulillah Ani belajar sendiri. Kan sama guru. Oh gini baca Quran ya. Alhamdulillah akhirnya bisa. Akhirnya Ani salib tuh teman-teman Ani yang tadi bisa Quran, gue bisa baca Quran. Ya kan? Temen gue yang belum bisa baca kitab, gue bisa baca. Terus sampai akhirnya Ani aliyah, ada pelajaran ilmu mantik tuh kan agak susah mantik tuh kan. Nah Ani bisa nyamain dengan temen Ani yang paling pintar waktu di aliyah. Gue juga kaget. Wah, temen gue cuma beda berapa? Nilainya 98 deh, gue 96, kan beda 2. Wah itu aneh loh, temen Ani udah kaget. Nah kok bisa? Wallahualam, gue agak nyontek. Itu artinya gini intinya ya, semua bisa kita raih ya kan, kita bisa baca kitab kok, kita bisa kok selama kita mau belajar terus, jangan putus semangat, terus kita gelorain semangat kita untuk bisa ya kan, bakalan bisa antum juga. Makanya yang dibilang ente lebih bisa daripada aneh, kalau aneh lihat flashback ya ke masa-masa lalu aneh ya kan, sebenarnya ente lebih bisa daripada aneh. Karena ente dari mulai kecil dia bisa baca Quran, aneh kan enggak. Intinya begitu ya. Yang penting semangat belajar, semangat ngaji kudu terus ada, jangan sampai padam ya. Itu.